Kita masuk pada bab 7, prinsip-prinsip pengukuran dan penyusunan skala. Jadi, pada bab sebelumnya kita telah menjelaskan secara teoritis berkaitan dengan penelaahan kepustakaan, apa yang harus diidentifikasi, variabel utama yang akan diteliti, dan persiapan metodologis dalam menguji hipotesis penelitian, serta memastikan variabel-variabel yang digunakan dalam metode sampling. Nah, sekarang kita akan melihat berkaitan prinsip pengukuran dan penyusunan skala. Yang pertama, perlu memperhatikan untuk mengidentifikasi variabel. Tentu teman-teman bertanya, apa itu istilah variabel? Nah, terdapat beberapa makna segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Jadi, variabel ini dalam buku ini mengungkapkan bahwasanya sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dari sebuah penelitian. Sering dinyatakan bahwasanya variabel penelitian ini sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Jadi, apa yang merupakan variabel dalam suatu penelitian tidak lepas dari penentuan landasan teorinya, ditegaskan dalam hipotesis penelitiannya, karena landasan teoritis berbeda, variabel-variabel penelitian juga akan berbeda. Karena apa? Karena dalam sebuah penelitian itu saling berkaitan. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memiliki kecakapan dalam mengidentifikasi variabel penelitian yang mana ini tidak lepas dari latihan dan pengalaman dalam proses penelitian yang dilakukan. Nah, jadi mengidentifikasi variabel ini, faktor hal yang perlu diperhatikan adalah dari aspek landasan teoritis digunakan, hipotesis apa yang akan dilakukan, serta yang ketiga itu adalah tidak lepas dari latihan dan pengalaman. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengklasifikasikan variabel. Variabel yang telah diidentifikasi perlu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan peranannya dalam penelitian. Klasifikasi ini sangat perlu untuk menentukan alat pengambil data yang akan digunakan dan metode analis mana yang sesuai untuk diterapkan. Berkaitan dengan proses kualifikasi dari data yang digolongkan itu terdapat 4 jenis. Ada data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Demikian juga variabel, kalau lihat dari segi ini bahasan apa namanya itu akan dapat dilihat dari aspek skala pengukuran. Misalnya non-parametrik ini terdapat 4 aspek. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, data nominal, data ordinal ini menunjukkan non-parametrik. Sedangkan interval dan rasio menunjukkan parametrik. Apa itu? Kita coba jelaskan dari variabel nominal. Nah, yang variabel nominal yang ini ya. Variabel yang ditetapkan berdasar atas proses penggolongan. Variabel ini bersifat diskrit dan saling pisah, mutually eksklusif antara kategori yang satu dan kategori yang lainnya. Contoh misalnya data nominal itu jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan. Sedangkan variabel ordinal, variabel yang disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu. Jenjang tertinggi bisa diberi angka 1, jenjang di bawahnya diberi angka 2, lalu di bawahnya diberi angka 3, dan di bawahnya lagi diberi angka 4, dan seterusnya. Itu disebut dengan variabel ordinal. Karena ordinal itu kan istilahnya sederhana adalah angka. Lalu yang variabel interval itu dihasilkan dari pengukuran yang di dalam pengukuran itu diasumsikan terdapat satuan unit pengukuran yang sama. Contohnya misalnya variabel internal, misalnya prestasi belajar, sikap terhadap sesuatu program nyatakan dalam skor, penghasilan, dan sebagainya. Lalu ada variabel rasio, variabel yang dalam kuantifikasinya mempunyai nol mutlak. Di dalam penelitian, terutama dalam penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial. Orang yang menggunakan variabel rasio, contohnya misalnya umur responden, lama pendidikan, jumlah produksi ton, kilogram, kuintal. Nah, ini beberapa definisi berkaitan data
Jadi kita coba melihat data, data apa yang kita dapatkan, apakah data nominal berkaitan dengan jenis, ordinal berkaitan dengan angka, interval untuk menunjukkan kualitas tertentu atau rasio berkaitan dengan usia ataupun lama jenjang dan sebagainya itu, nah nanti akan beda ada non-parametik dan parametik. Nah, dari sini menurut fungsinya dalam penelitian, orang sering membedakan antara variabel tergantung dari satu pihak dan variabel-variabel bebas, kendali, moderator, rambang, dan lain pihak. Perbedaan ini didasarkan atas pola pemikiran hubungan sebab akibat. Variabel tergantung dipikirkan sebagai akibat yang keadaannya akan tergantung kepada variabel bebas. Variabel moderator, variabel kendali, variabel rambang, hubungan antara kedua kelompok variabel itu terdapat dalam diri subjek penelitian. Intinya ketika hendak mengaitkan dengan variabel, tentu itu tergantung dari subjektif dari penelitian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Nah, ketika kita lihat secara umum variabel itu mengungkap keterkaitan antara sebab, hubungan, dan akibat. Sehingga sebab hubungan akibat ini ada variabel bebas, variabel moderator, variabel kendali, dan variabel rambang. Nah, hubungannya ada variabel intervening, sedangkan akibatnya ada variabel tergantung. Nah, ketika ingin mengaitkan variabel ini tentu tidak lepas dari tujuan yang hendak kita capai. Nah, dalam penjelasannya juga, dalam mengklasifikasikan variabel menurut peranannya, dalam penelitian itu biasanya orang mulai dengan mengidentifikasi variabel tergantungnya. Nah ini, akibatnya apa sih? Gitu. Hal demikian itu terjadi karena variabel tergantung itulah yang menjadi titik pusat persoalan. Dan karena itu tidak menghiraukan kalau sering pula disebut kriterium. Misalnya usaha pendidikan pokok persoalannya hasil belajar, usaha pertanian, pokok persoalan produksi pangan, usaha pengobatan, pokok persoalnya taraf kesembuhan, dan sebagainya. Keadaan variabel tergantung itu tergantung kepada banyak sekali variabel yang lain. Salah satu dari variabel-variabel lain itu adalah variabel yang sengaja atau secara rencana dipelajari pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Nah itu ya. Jadi eh, ketika hendak melakukan sebuah proses penelitian, kita bisa mengklasifikasikannya itu ada apa namanya itu ada sebab, hubungan, akibat. Ketika sebab kita lihat atau kita lihat dulu akibatnya itu variabel tergantungnya pokok persoalan yang ingin dicapai itu apa. Sehingga kita bisa mengaitkan mana yang hendak kita lihat apakah variabel bebas, moderator, kendali atau variabel rambang. Nah, itu yang C itu merumuskan definisi operasional variabel-variabel. Sebelumnya kita telah menggambarkan berkaitan variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Nah, selanjutnya kita diidentifikasikan dan diklasifikasikan. Maka variabel-variabel perlu didefinisikan secara operasional. Penyusunan definisi operasional ini perlu karena definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data mana yang cocok untuk digunakan. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi. Konsep dapat diamati atau diobservasi ini penting karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa. Jadi ketika kita menyusun definisi operasional itu ternyata ada berbagai hal yang bisa diperhatikan atau bermacam-macam bentuk yang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yang menekankan kegiatan operation, apa yang perlu dilakukan. Lalu yang kedua yang menekankan bagaimana operasional itu dilakukan. Yang ketiga menekankan sifat-sifat statis hal yang didefinisikan. Jadi ketika kita ingin menyusun definisi operasional dalam sebuah penelitian, secara tidak langsung itu hanya terbagi menjadi 3 kelompok yang hendak kita susun. Tadi, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional apa yang diperlukan, menekankan bagaimana operasional itu dilakukan, dan yang ketiga, bagaimana sifat statis hal yang didefinisikan. Nah, ini diberi penjelasan juga. Definisi pola satu, yaitu definisi yang disusun berdasarkan atas kegiatan-kegiatan operation yang harus dilakukan agar hal yang didefinisikan itu terjadi. Misalnya, frustasi adalah keadaan yang timbul sebagai akibat tercegahnya pencapaian hal yang sangat diinginkan yang sudah hampir tercapai. Lapar.
Kita definisikan adalah keadaan dalam individu yang timbul setelah dia tidak makan selama 24 jam. Atau kita definisikan dioperasionalkan maksud dari garam itu, garam meja adalah hasil kombinasi kimiawi antara sodium dan klorin. Definisi pola satu ini yang menekankan operasi atau manipulasi apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan keadaan satu hal yang didefinisikan, terutama berguna untuk mendefinisikan variabel bebas. Atau misalnya kita lihat definisi pola 2 yang disusun atas dasar bagaimana hal yang didefinisikan itu beroperasi. Kalau yang pertama itu menjelaskan Eee, kegiatan operasionalnya kini bagaimana hal itu didefinisikan. Contoh misalnya orang cerdas, orang yang tinggi kemampuannya dalam memecahkan masalah, tinggi kemampuan dalam menggunakan bahasa dan bilangan. Jadi, bagaimana orang cerdas tersebut, bagaimana didefinisikannya itu, maka ditunjukkanlah, hal-hal yang menunjukkan maksud dari orang cerdas. Atau orang lapar. Yang memulai menyantap makanan kurang dari 1 menit setelah makanan itu dihidangkan dan menghabiskannya dalam waktu yang kurang dari 10 menit. Itu kan menunjukkan karakteristik atau bagaimana seorang itu dikatakan lapar. Yang ketiga adalah definisi pola, yaitu definisi yang dibuat berdasarkan atas bagaimana yang didefinisikan itu nampaknya. Contoh misalnya, pola mahasiswa yang cerdas adalah mahasiswa yang mempunyai ingatan baik, mempunyai perbendaharaan kata luas, mempunyai kemampuan berpikir yang baik, mempunyai kemampuan berhitung yang baik. Atau misalnya prestasi aritmatika, kompetensi dalam bidang matematika yang meliputi menambah, mengurangi, memperbanyak, membagi, menggunakan pecahan, menggunakan desimal. Seringkali dalam membuat definisi operasional, pola 3 ini peneliti menunjuk kepada alat yang digunakan untuk mengambil datanya. Nah, jadi setelah definisi operasional variabel-variabel penelitian selesai dirumuskan, maka prediksi yang terkandung dalam hipotesis telah dioperasionalkan. Jadi, peneliti telah menyusun prediksi tentang kaitan berbagai variabel penelitian itu secara operasional dan setiap diuji melalui data empiris. Nah, jadi apa namanya itu dari langkah untuk merumuskan definisi operasional variabel itu terdapat 3 bentuk tadi. Jadi variabel-variabel yang telah ditemukan atau yang menjadi kajian dalam proses penelitian kita operasikan maksudnya apa, dan itu akan terlihat variabel mana yang akan digunakan karena tergantung definisi operasional yang dicetuskan atau diungkapkan. Nah itu ya, itu berkaitan dengan, pembahasan kali ini tentang prinsip-prinsip pengukuran dan penyusunan skala dari mengidentifikasi variabel, mengklasifikasikan variabel, dan merumuskan definisi operasional dari suatu variabel.